Serikat yang pada tahun 2013 mengungkapkan adanya sebuah pengumpulan informasi rahasia yang dilakukan sepihak oleh National Security Agency atau disingkat NSA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mahirun Channel. Buat teman-teman semua, saya mohon maaf sudah lama sekali saya tidak mengupload video-video karena saya banyak sekali kesibukan yang tidak bisa saya tinggalkan. Nah, di video kali ini saya akan membahas sebuah kisah yang sangat menarik. Kisah dari seorang pemuda yang berhasil menggemparkan publik Amerika Serikat. Siapa pemuda tersebut? Mari kita cari tahu jawabannya. Edward Snowden, dia adalah seorang pemuda Amerika yang lahir pada 21 Juni 1983. Tepatnya di daerah Elizabeth City, North Carolina, Amerika Serikat. Nah, si Edward ini adalah sosok yang fenomenal di Amerika. Bagaimana tidak? Dia berhasil membongkar sebuah fakta yang sangat mengerikan. Bagaimana tidak? Warga Amerika Serikat diawasi oleh NSA. Sebuah kontraktor intelijen Amerika Serikat yang pada tahun 2013 mengungkapkan adanya sebuah pengumpulan informasi rahasia yang dilakukan sepihak oleh National Security Agency atau disingkat NSA. Apa yang diungkapkan membuat geger warga Amerika Serikat dan mereka merasa sangat terganggu dengan privasinya. Bagaimana tidak? Seluruh warga Amerika Serikat diawasi dengan kecantikan teknologi. Jadi gini teman-teman, setiap warga Amerika Serikat yang mempunyai teknologi handphone, smartphone, email dan sebagainya sudah barang tentu. Setiap gerak-geriknya dapat diketahui oleh NSA tanpa mereka sadari, teman-teman. Dan hal ini pun membuat warga Amerika Serikat sangat marah karena mereka terasa sangat terganggu dengan privasinya, teman-teman. Lalu sebenarnya siapa sih Edward ini yang sangat berani mengungkapkan sebuah rahasia yang tidak main-main? Ini adalah sebuah lembaga yang sangat besar di Amerika. Ketika si Edward ini masih kecil, dia adalah seorang anak yang sebenarnya tidak menyelesaikan pendidikan menengah. Kalau di Indonesia ya SMA mungkin. Jadi si Edward ini tidak menyelesaikan pendidikan SMA-nya. Dia hanya sempat belajar sebentar-sebentar di community college apa pada tahun 1999 sampai dengan 2005 saja, teman-teman. Meski si Edward ini secara pendidikan formalnya memang tidak begitu bagus, tapi kecintaannya kepada negaranya itu sangat luar biasa. Itu dapat dibuktikan dia mengikuti sebuah pelatihan militer cadangan atau pasukan khusus pada Mei 2004. Tetapi rupanya hal tersebut tidak berjalan dengan mulus. Pada suatu hari, si Edward ini dengan kecerobohannya, dia mengalami sebuah kecelakaan yang sangat fatal, yaitu dia terjatuh dan mengalami patah tulang. Dan hal tersebutlah yang akhirnya menghentikan impiannya untuk menjadi seorang tentara. Dan sang komandan pun memberikan masukan kepada si Edward bahwa untuk mengabdi kepada sebuah negara tidak harus menjadi tentara. Masih banyak hal lain yang dapat dilakukan oleh si Edward tanpa harus menjadi seorang tentara. Lalu pada tahun 2005 dia bekerja menjadi penjaga keamanan di Center Advanced Study of Language, sebuah penelitian di Universitas Maryland yang berafiliasi dengan NSA. Meskipun pendidikan formalnya itu relatif tidak begitu bagus, tapi si Edward ini kan mempunyai kecerdasan yang diberikan khusus oleh Tuhan untuk dia, yaitu dia menguasai teknologi komputer yang sangat keren.
Lalu pada suatu hari CIA mengadakan sebuah tes ke seluruh pemuda Amerika yang berbakat atau yang memiliki minat untuk bergabung dengan CIA. Dan di akhirnya si Edward pun mengikuti tes tersebut. Dan luar biasanya, dia dapat menyelesaikan tes yang sangat rumit hanya dalam 30 menit, teman-teman. Dan akhirnya si Edward menjadi lulusan terbaik di tes tersebut. Dan akhirnya dia pun dipekerjakan di CIA. Lalu dia dipekerjakan di CIA pada tahun 2006. Dia diberikan izin khusus, dia diberikan izin rahasia, dan pada tahun 2007 ditempatkan di Jenewa, di mana dia bekerja sebagai jaringan teknisi keamanan di bawah perlindungan diplomatik. Sebuah unit rahasia ini, teman-teman. Lalu di sana dia menemukan sebuah fakta-fakta yang membuat pergolakan dalam hatinya dan sepertinya ini ada sesuatu yang salah. Lalu pada tahun 2009 si Edward akhirnya memutuskan untuk berhenti dari CIA. Lalu dia kemudian kembali bekerja sebagai kontraktor untuk sebuah perusahaan Dell dan bos Allen Hamilton. Selama dia bekerja di tempat tersebut, dia mulai mengumpulkan informasi-informasi tentang sejumlah kegiatan NSA, terutama program pengawasan rahasia yang dia yakini terlalu luas dalam ukuran dan cakupan tersebut, teman-teman. Lalu pada Mei 2013 akhirnya si Edward ini sudah lagi tidak bisa menahan dengan apa yang dia ketahui. Akhirnya dia memberanikan diri dengan mengajukan cuti medis pada 2013. Lalu si Edward ini akhirnya terbang ke Hong Kong. Lalu dia melakukan serangkaian wawancara dari surat kabar The Guardian. Lalu di dalam wawancara tersebut si Edward mengungkapkan apa yang dia ketahui. Di antaranya adalah rahasia NSA yang dibocorkan oleh Snowden. Adalah perintah pengadilan yang memaksa perusahaan telekomunikasi Verizon untuk menyerahkan metadata untuk jutaan pelanggannya, teman-teman. Si Edward ini juga mengungkapkan keberadaan PRISM. Nah, bahasa Indonesia aja ya, bahasa bulinya susah. Yaitu sebuah program penambahan data yang dilaporkan memberi NSA, Biro Investigasi Federal, dan kantor pusat komunikasi pemerintah yang setara dengan NSA di Inggris. Dia menemukan akses langsung ke server raksasa internet seperti Google, Facebook, Microsoft, dan Apple, teman-teman. Lalu pada bulan April 2014, The Guardian Amerika Serikat dan The Washington Post dianugerahi penghargaan hadiah Pulitzer untuk layanan publik atas peran mereka dalam melaporkan kebocoran NSA. Dan si Edward ini akhirnya menjadi buronan nomor 1 di Amerika Serikat dengan apa yang telah dia lakukan. Karena si Edward ini sudah melanggar perjanjian kontrak yang telah dilakukan di NSA CIA. Jadi si Edward sampai hari ini masih menjadi buronan nomor 1 Amerika Serikat. Pada Agustus 2014, setelah dia selesai melakukan wawancara dan pada 2014 akhirnya si Edward ini meminta sebuah suaka ke musuh besar Amerika yaitu Rusia. Lalu si Rusia ini pun akhirnya memberikan izin tinggal. Awalnya dia hanya diberikan izin tinggal selama 3 tahun sampai dengan 2017. Namun dengan seiring berjalannya waktu, akhirnya si Edward
diberikan izin tinggal tetap di Rusia pada tahun 2020. Sampai hari ini si Edward masih tinggal di Rusia bersama keluarganya dan istrinya. Lalu pada bulan September 2019, Edward merilis memori catatan permanen. Pada hari yang sama, Departemen Kehakiman Amerika Serikat menggugatnya untuk memulihkan semua pendapatnya dari buku tersebut. Pihak Amerika mengklaim bahwa dia telah melanggar perjanjian kerahasiaan dengan CIA dan NSA dengan tidak menyerahkan pekerjaan kepada mereka untuk tujuan publikasi, teman-teman. Nah, itulah teman-teman cerita dari si Edward yang sangat luar biasa. Bagaimana tidak, dia adalah seorang pemuda yang berhasil membuat geger publik Amerika Serikat dengan membocorkan rahasia yang sangat besar. Sampai hari ini, si Edward masih menjadi buronan nomor 1 di Amerika. Dan sampai hari ini juga dia masih tetap tinggal di Rusia di bawah perlindungan pemerintah Rusia bersama keluarganya, teman-teman. Menyerukan sebuah kebenaran butuh pengorbanan, bahkan bisa sampai dengan kehilangan nyawa. Tapi apa yang telah dilakukan Edward Snowden ini akhirnya menjadi pahlawan bagi masyarakat Amerika Serikat dan menjadi musuh bagi negara tersebut. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe bila teman-teman menyukai video ini. Tekan saja tombol unlike bila teman-teman tidak menyukai video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan istiqomah. Jangan lupa bersedekah supaya hidup semakin berkah. Terima kasih dan wassalamualaikum.